Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maurits, analis dari Amarket. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit analisa tentang trading harian yang akan terjadi pada hari ini. Seperti biasa kita akan menganalisa secara sentimen, fundamental maupun secara teknikal. Kita akan membahas pergerakan mata uang, pergerakan pair, pergerakan aset yang terjadi pada hari ini. Dengan maksud dan tujuan supaya para trader bisa memperoleh pegangan sebelum melangkah trading pada hari ini. Trader semuanya, pada hari ini tema kita pada hari ini adalah sampai berapa jauh penurunannya akan terjadi terhadap mata uang Euro USD pada kesempatan kali ini. Kita sangat tahu bahwa mata uang ini euro angkel sam dolar pada hari Kamis kemarin dia menurun sampai titik terendah di 1.0369 ya, sekitaran segitu. Dimana poin itu sama, level tersebut sama seperti yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2016 sampai pada tanggal 1 Januari 2017, 5 tahun yang lalu. Tapi ada sebagian analis ya yang mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan pasangan mata uang ini akan terus jatuh dan jatuh lagi. Ya. Oleh karena itu trader kita akan membahasnya ya, tapi sebelumnya kita akan memulai langsung ya analisa harian kita pada hari ini. Dan seperti biasa trader semuanya, seperti biasa kita akan memulai analisa harian kita pada hari ini dari euro angkel sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel sam dolar trader semuanya? Trader semuanya, pergerakan dari euro angkel sam dolar hari ini adalah euro angkel sam dolar gagal memperpanjang pemulihan hari sebelumnya dari level tertinggi 5 tahun sambil mengambil tawaran jual untuk menyentuh level terendah intraday di sekitaran 1.0390 selama pagi ini di sesi Eropa. Sementara itu trader, komentar The Fed beragam dan data Amerika lebih lemah, gagal menguji pembelian pada akhir-akhir ini. Selain itu, kita bisa lihat bahwa perkiraan ekonomi kuartalan zona euro menjadi menarik di tengah krisis Rusia-Ukraina dan kekhawatiran kenaikan suku bunga dari Europe Central Bank pada bulan Juli ini. Nah, trader, tadi adalah kilas tentang hal tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat langsung di platform ya. Kita coba lihat langsung di platform. Nah, sambil saya akan membahas sedikit. Seperti yang telah saya bilang bahwa tema kita hari ini adalah seberapa jauh mata uang ini, pasangan mata uang ini akan turun. Trader, kalau dilihat trader ya, pada hari Kamis kemarin penurunannya itu sampai di level, nah ini dia ya, 1036 ya, 37 lah, 36 ya. Dia sampai di level situ. Dan trader bisa lihat bahwa pasangan ini dia menemukan titik terendahnya itu di sekitaran 1.033634 lah. Merupakan level terendah semenjak Desember tahun 2016. Itu yang telah saya bilang. Ini dikarenakan karena indeks dolar mencapai nilai tertinggi perdagangan selama 20 tahun. Ya. Kita bisa lihat bahwa alasan penguatan mata uang dolar ini karena faktor-faktor antara lain pemulihan tenaga kerja dan pertumbuhan inflasi. Selain itu juga faktor ini menentukan pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed. Seperti yang saya udah bilang bahwa The Fed, inflasi tinggi, pengetatan yang dilakukan oleh The Fed. The Fed lebih cenderung ke hawkish. Nah ini dia. Terjadilah perdebatan keputusan antara The Fed dengan Euro Central Bank. Sementara ini, kita bisa lihat bahwa kombinasi dari beberapa faktor telah menunjukkan bahwa The Fed tidak mungkin mengubah rencananya untuk memperketat kebijakan moneter atau untuk mengurangi neraca dan menaikkan suku bunga. Ya, kita tahu bahwa Jeremy Powell dia mendukung niat untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,5%. Ya, dia udah sering mengadakan pertemuan, dia
mengambil sebuah keputusan untuk menaikkan suku bunga supaya menekan inflasi yang terjadi di Amerika. Karena inflasi membuat semuanya makin suram ya di Amerika. Belum lagi apabila The Fed lebih ke hawkish akibat hal tersebut. Oke, memang dolar menguat, tapi pergerakannya itu bisa mengakibatkan implikasi buat mata uang lainnya di dunia. Dari sisi lain, trader semuanya, Europe Central Bank lebih menganjurkan mulai menaikkan suku bunga itu masih dalam hal minoritas. Sebagian besar anggota dari Europe Central Bank ini yakin bahwa peningkatan inflasi zona euro adalah fenomena yang sementara. Ya, fenomena yang sementara. Ya, terutama disebabkan oleh kenaikan harga ekonomi, harga energi akibat dampak yang terjadi karena kasus peperangan di Rusia dan Ukraina. Ini dia. Ini dia yang menjadi alasan kenapa mata uang ini dia turun sampai 1.034 nilai terendah. Kalau trader lihat apa yang saya jelaskan kemarin ya, ini udah trader bisa lihat sini. Nih ya, di level sini nih. Nih, dia benar-benar turun trader. Nah, tapi kalau trader bisa lihat lagi ya, saya masih sepakat dengan komentar-komentar yang dilakukan oleh analis-analis dari luar bahwa masih tidak tertutup kemungkinan ya bahwa pasangan mata uang ini dia bisa turun lebih jauh lagi. Mungkin dia bisa sampai 1.02. Masih tidak tertutup kemungkinan trader semuanya. Masih tidak tertutup kemungkinan. Oleh karena itu kita harus melihat ke depan seperti kayak gimana ya. Terutama nanti pada hari ini, minggu ini banyak sekali berita-berita yang menyangkut tentang Euro USD ya. Banyak sekali berita-beritanya ya. Pada hari Selasa besok CPI GDP-nya ya. Habis itu hari Rabu ada CPI yang mempengaruhi dolar ya. Pidato dari Gubernur Central Bank nanti ya pada hari Rabu. Nah, sedang hari Jumat Jerman mengeluarkan data ekonominya yang sangat mempengaruhi euro. Nah, ini dia harus dilihat oleh kita semuanya. Ini dilihat oleh kita semuanya. Oleh karena itu, secara garis besar, saya masih bisa memberikan sedikit masukan atau menganalisa bahwa tidak tertutup kemungkinan, saya masih sepakat dengan para ahli dari luar bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pasangan mata uang ini masih bisa turun lagi. Dan mungkin dia bisa turun sampai mungkin 1.0300 misalnya di nilai psikologi, atau 1.02 dia melampaui sebelum dia akan naik lagi ya. Trader tahu bahwa kejadian, saya bilang kemarin bahwa kejadian tahun 2016 itu pertama karena perang dagang antara Amerika dengan Cina. Selain itu juga Brexit yang akan terjadi ya. Itu walaupun setelah itu ada pemilihan presiden Italia, dia memberikan kekuatan, tapi setelah itu dia turun lagi. Tapi faktor utamanya adalah imbas dari perang tahun 2014. Jadi awalnya itu perang 2014 Crimea ya, Ukraina, Rusia, Crimea. Dia 2016 pertempuran ekonomi antara Cina dengan Amerika. Brexit yang akan terjadi itu membuat mata uang ini turun sampai kedalaman yang sangat mendasar ya. Nah, ini dia. Nah, kejadian serupa juga terjadi sekarang. Perang yang terjadi membuat dia turun lagi. Bayangkan, sampai kapan dia bisa naik lagi sampai level tertinggi menuju puncak di sini seperti tahun berapa ini? 2018. Nah, kita akan tunggu siklusnya. Karena apabila kita berbicara tentang trading, kita seperti melihat cermin. Ya. Dia akan kembali lagi ke tempat yang sama ya. Dan setelah ini saya berprinsip bahwa dia akan mencoba naik ya, dengan tujuan mungkin 1.05, 1.08, 1.1 ya. Tapi untuk sekarang ini saya masih berpikir bahwa kemungkinan besar mata uang ini masih dia bermain di nilai support 1.03
dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun ke 1.02 ya. Tapi ada yang malahan bilang sampai 1.01 dan 00. Nah, tapi kalau saya 1.01 dan 00 itu masih jauh malahan menurut saya, kecuali ada peperangan yang lebih dahsyat lagi ya. Tapi 1.02 masih bisa. Saya masih bisa mengestimasi. Estimasi saya bisa salah. Tapi saya masih bisa mengestimasi bahwa 1.02 masih bisa terjadi. Oleh karena itu trader nanti tugasnya trader adalah menganalisa kembali ya. Oke, kita sekarang lihat untuk hari ini rentang hariannya dari 1.03874 sampai 1.04216 ya. Trader bisa lihat. Nah, sekarang pergerakannya ya setelah menjelang masuk ke pasar Eropa, di pasar Asia, dia nih. Ini kalau lihat terjadi titik pertemuan, tidak tutup kemungkinan dia akan naik lagi ke atas. Dan masih ada peluang sampai ke 1.04216 yang adalah rentang harian di nilai resisten ya. Masih bisa. Ini juga ditandain dari stokastik dan RSI ya. Tapi secara garis besar tren yang menyatakan bahwa tren turun lebih banyak di sini. Nanti kita akan lihat karena hari ini juga ada news hari ini nggak ada, besok lebih banyak news dia ke pound sterling ya. Oke. Nah, oleh karena itu trader bisa menganalisa lagi, membaca lagi informasi, menganalisa lagi baik secara teknikal maupun fundamental, dan menentukan arah dalam trading yang dilakukan oleh para trader semuanya ya. Oke trader, sekarang kita tinggalkan euro angkel saham dolar. Setelah kita bahas tadi, sekarang kita coba masuk ke pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar? Trader bisa lihat di sini bahwa pergerakan pound sterling angkel saham dolar di mana pasangan ini menampilkan pergerakan bolak-balik di antara kisaran sempit 1.2236 sampai 1.2266 di awal sesi Asia pada hari ini. Aset ini secara bertahap meningkat lebih tinggi setelah mencapai level terendah di 1.2173 pada hari Jumat kemarin ya. Selain itu juga sebuah penembusan mata uang ini dari sisi kisaran sebelumnya 1.217 sampai 1.22 telah mendukung pound sterling terhadap greenback. Greenback ini istilah lain dari angkel saham dolar. Pasangan mata uang ini melayang di dekat resistensi horizon sementara yang ditempatkan pada nilai tertinggi semenjak bulan Mei 9 Mei di seputaran 1.2262. Kita coba langsung masuk ke platform trader, kita lihat. Nah, kita bisa lihat langsung di sini pound sterling angkel saham dolar. Trader bisa lihat tendensi hari ini dia masih tidak tertutup kemungkinan untuk bullish, tapi kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana ya. Kita akan lihat ke depan seperti kayak gimana. Di pembukaan oke dia sedikit bullish, tapi kita akan lihat masuk di pasar Asia seperti kayak gimana. Sedangkan di time frame yang 1 jam, trader bisa lihat sekarang nih kemungkinan besar memang dia akan naik. Kalaupun dia terjadi kenaikan trader, menurut analisa saya dia akan mencoba menembus di level sini. Ini saya turunin dulu. Saya turunin dulu. Dia akan mencoba untuk menembus level di 1.22632. Tapi kalau dia terjadi penurunan, dia akan mencoba turun, minimal dia harus menembus di level 1.2233. Jadi akan bergerak bolak-balik di sekitaran ini aja. Trader lihat. Dia naik di sini, dia turun lagi, dia naik di sini, dia turun lagi. Oleh karena itu trader gunakanlah pending order dalam melakukan transaksi, ya. Trader tetap menggunakan pending order karena pending order adalah kekuatan dari trading kita, ya. Pending order adalah kekuatan dari trading kita. Oke, selanjutnya trader kita lanjut ke pasangan mata uang lainnya. Pasangan mata uang, pasangan aset atau pasangan mata uang lainnya adalah kita akan lanjut ke gold. Bagaimanakah pergerakan gold hari ini trader semuanya? Pergerakan gold hari ini kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa gold tetap tertekan di sekitar level terendah selama 3 bulan ini, ya. Selama 3 bulan ini. Membalik rebound di awal Asia karena sentimen risk off, ya. Menopang permintaan safe haven dari angkel saham dolar,
Penjual didukung oleh terobosan di bawah pada support utama hari Jumat kemarin karena data Tiongkok dan berita COVID membebani terhadap sentimen yang terjadi. Selain itu, ini yang menantang risiko sebelumnya adalah kekhawatiran bahwa Jerman tidak akan menghormati dorongan Hongaria untuk tidak ada larangan total impor energi dari Rusia. Ini sangat berpengaruh ya. Oke, kita coba langsung ke platform trader semuanya. Kita masuk ke platform gold. Bagaimanakah arah pergerakan gold pada hari ini? Trader bisa lihat arah pergerakan gold pada hari ini. Di sini dengan jelas sentimen harian kita pada hari ini dia lebih banyak tendensinya ke bearish ya. Dia bermain sangat lama banget di bearish dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus ya. Gold dia berbanding terbalik dengan euro, uncle sama dolar ya. Gold berbanding terbalik dengan dolar, di mana dolar terjadi penguatan, dia akan terjadi penurunan. Dan kita udah tahu bahwa hawkish adalah momok yang paling terbesar terhadap gold. Hawkish, the Fed lebih banyak ke hawkish, artinya the gold ini dia akan turun dan turun terus. Apalagi trader bisa lihat di sini. Ya, secara teknikal udah terjadi titik perpotongan antara dua buah indikator. Ini artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus ke bawah. Ya, dia masih akan tidak tertutup kemungkinan untuk dia akan terus turun ke bawah dan trader bisa lihat di sini ya. Dia akan mencoba sampai di 1784 malahan kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya 1784 adalah titik acuan yang bisa dicapai oleh gold ya. Ya, mungkin minggu-minggu depan atau minggu ini tidak tertutup kemungkinan dia akan mencapai sampai level tersebut. Trader sebenarnya lihat aja arah pergerakannya nih ya. Trader bisa lihat aja arah pergerakannya yang sudah sangat jelas ini. Ya, sampai titik yang paling terendah di 1725. Dia kalau udah menembus 1788 dia akan coba ke 1767 dan 1725. Dan setelah itu dia akan coba balik lagi ke atas. Tapi secara garis besar trader bisa lihat arah pergerakannya seperti kayak gini ya. Sebenarnya sangat simpel trader, udah bisa lihat di sini arah pergerakannya ya. Tendensinya masih tetap turun malahan di 1788 ya. Tendensinya masih tetap turun. Nah, oleh karena itu trader bisa melihatnya dengan jelas ya. Pergerakannya seperti kayak gimana ya. Ya. Kalaupun dia sedikit kenaikan itu cuma nilainya sementara, tapi setelah itu dia akan balik lagi naik ke atas. Di sini di time frame yang lebih rendah, trader bisa lihat di sini tendensinya ya. Kalau saya lihat di sini rentang harian dari 1805 sampai 1817. Posisi sekarang masih tidak tertutup kemungkinan dia akan turun dan tidak tertutup kemungkinan dia akan menembus level dari rentang harian kita pada hari ini ya di 1805. Oleh karena itu menurut saya dia masih turun ini. Dia masih turun. Kalaupun nanti terjadi kenaikan, tinggi-tingginya dia naik palingan di sekitar 1811 sini. Atau 1812 ya. 1811. Itu adalah tertinggi apabila terjadi kenaikan. Oke trader. Selanjutnya kita coba masuk ke minyak. Bagaimanakah Brent? Trader untuk Brent hari ini ya. Untuk Brent hari ini trader bisa lihat di sini bahwa Brent minyak mentah tergelincir pada perdagangan pagi ini. Data Bursa Intercontinental Exchange hingga pukul 9:34 waktu Indonesia bagian Barat menunjukkan bahwa harga minyak Brent turun sebesar 1,52% di seputaran 109,86 per barrel. Ya, kita bisa lihat selain itu karena sejumlah sentimen penurunan disebabkan karena adanya realisasi investor untuk mengamankan profitnya. Sejumlah analis menyebut ada potensi kenaikan kembali di tengah upaya Uni Eropa dalam memberikan sanksi embargo cadangan minyak Rusia. Pasar minyak diperkirakan akan naik minggu ini karena larangan yang tertunda oleh Uni Eropa terhadap minyak Rusia. Sehingga akan semakin memperketat pasokan minyak mentah dan bahan bakar global. Oke, kita lihat langsung. Trader kita lihat di sini. Sini sangat jelas trader. Tendensi harian dia menurun sesuai dengan prediksi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus sampai di level paling terendahnya di sini 108,30 ya. Trader bisa lihat di situ ya trader ya. Nanti trader coba lihat ya kembali lagi. Kita sekarang masuk di time frame lebih rendah di time frame 1 jam ya trader ya. Trader di sini dengan jelas ini bisa lihat bahwa arah pergerakannya walaupun dia menurun ya. Kalaupun dia sekarang agak sedikit sentimennya bearish, apabila terjadi kenaikan, nanti dia akan mencoba naik sampai di level 110,07. Trader bisa lihat di sana ya.
110.07. Walaupun secara garis besar saya masih bisa bilang bahwa dia akan terjadi kenaikan lagi yang lebih tinggi lagi ini. Masih tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lagi tinggi lagi ya. Nah, itu dia ya. Oke, trader, selanjutnya kita masuk ke berikutnya di kripto. Bagaimanakah pergerakan kripto kita pada hari ini? Untuk kripto trader, harga Bitcoin dan kripto jajaran teratas lainnya sebagian besar ke zona hijau pada perdagangan Senin pagi. Berdasarkan data dari CoinMarketCap, Senin pagi kripto Bitcoin naik 3,84%, 24 jam terakhir, tapi selama sepekan dia masih tetap melemah sebesar 8,23%. Saat berita ini dikeluarkan, kripto berada di seputaran 31.224 ya. Tadi udah turun malahan di 30.000, 30.99 ya. Oke, kita sekarang lihat kripto trader. Kita lihat pergerakan kripto. Bagaimanakah pergerakan kripto? Untuk pergerakan kripto, trader bisa lihat di sini sangat jelas kripto tendensi harian dia hari ini menurun. Minggu ini saya memberikan terendah kripto itu 28.000 sampai 34.000. Dia akan bermain di sekitaran situ. Itu analisa saya. Bisa aja analisa saya salah. Bisa aja analisa saya benar. Tapi dalam range 28 sampai 34 menurut saya adalah nilai yang paling masuk dalam logika ya, nilai yang paling masuk dalam logika. Kita lihat di time frame lebih pendek, sudah sangat jelas ini trader posisi sekarang dia akan menurun dan menurut saya dia akan turun terus lagi nih. Dia udah menembus harian yang telah saya buat ya, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan turun terus sampai mencoba masuk di 29 di sini. Ya, sekarang dia udah 29.04 ya. Dia akan coba turun terus sampai 29.565. Dia akan masih coba turun terus. Makanya saya bilang tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun terus sampai level yang paling terbawah di level 29.565 ya. Untuk hari ini mata uang untuk aset Bitcoin ya. Oke trader. Selanjutnya kalender ekonomi. Bagaimanakah kalender ekonomi kita pada hari ini? Kalender ekonomi kita pada hari ini kita bisa lihat sini masih ada libur hari Waisak di Indonesia dan bagian Asia, negara Asia. Untuk hari ini, berita yang penting selain di China, juga untuk pound sterling, pukul 21.15, dengar pendapat Komite Perbendaharaan MPC. Ini bisa mempengaruhi pound sterling pada hari ini. Oke trader semuanya. Sekarang saya coba, prinsipnya kita udah sampai di akhir pertemuan berbicara tentang prediksi ekonomi ya. Kita sekarang coba masuk ke sini dulu. Oke, kita masuk ke sini. Nah, trader semuanya, ini adalah website resmi dari Amarket. Trader, silakan mendaftar bersama kami. Kita punya 4 account dengan minimal deposit sebesar $10. Kita tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Kita memberikan, malahan saya bilang Amarket memberikan yang luar biasa karena tiap hari ada prediksi ekonomi harian kita pada tiap hari, dan prediksi ini sangat berpengaruh ya buat trading para trader semuanya. Silahkan menyaksikan kami ya. Kalau ada waktu dan kesempatan juga trader bisa lihat, ikutilah kontes yang dilakukan oleh Amarket ya. Tiap bulan kita punya kontes. Ini ada kontesnya Rally Trading, pemenangnya bisa lihat di sini ya, udah memperoleh hadiahnya, dan hadiah utama adalah sepeda motor Kawasaki, Yamaha, dan Honda. Kita bisa lihat di sini caranya sangat mudah, ada 4 tahap. Ya, tahap pertama kemarin sampai tanggal 31 Maret, sekarang tahap kedua sedang berlangsung sampai tanggal 30. Caranya sangat mudah, deposit sebesar $200 dan silakan Anda siap mengikuti kontes ini. Karena kalau ada waktu dan kesempatan baca juga blog punyanya Amarket. Ada banyak sekali edukasi-edukasi yang sangat penting di sana. Semuanya tertera dengan lengkap di deskripsi channel ini, deskripsi video ini. Selain itu juga ada ide perdagangan utama dari kami, ya trader ya. Oke, kalau ada waktu dan kesempatan jangan lupa juga untuk subscribe channel kami Amarket. Ini adalah channel yang sangat luar biasa dari Amarket, ya trader ya. Silakan subscribe supaya channel kami semakin meningkat dan terus meningkat. Oke trader semuanya. Trader Indonesia, trader Amarket. Kita udah sampai ke penghujung acara ini. Saya berharap semoga apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Saran saya adalah satu, saya memberikan materi, tapi tugas trader adalah menganalisa, dan terus menganalisa. Akhir kata saya mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.